di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وأهلك ظالم بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak tim Jakarta lainnya. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh
oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel dari Patung Kuda di live update Tribun Jakarta. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif.
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد. PSSI mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pakan negara pertama. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak tim Jakarta lainnya. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. PSSI mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih ya. Menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel dari Patung Kuda di live update Tribun Jakarta. Yang di atas pegang salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ya selamat siang Tribuners, hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina, negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak Timnas Jakarta lainnya. Yang di atas pegang salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ya selamat siang Tribuners, hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan Timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak Jakarta lainnya. Yang di atas pegang salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ya selamat siang Tribuners, hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi
aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari persaudaraan alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا. Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan Patung Kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر. Yang di atas pegang salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari persaudaraan alumni 212 menggelar aksi di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari persaudaraan alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif.
صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد. PSSI mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وأهلك ظالم بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel dari وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala di dunia. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front, Persaudaraan Islam, Gnpf Ulama hadir di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini
adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajah di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang, bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita. Dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas. Tidak ragu-ragu lagi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا. Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang.
وأسغل ظالم بظالمين. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Mas Asi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Jakarta lainnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah SWT dan mendapat pahala di sisinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front Persaudaraan Islam, Gnpf Ulama hadir
di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajah di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan di atas dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita, dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas, tidak ragu-ragu lagi. Dan untuk itu آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya.
oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel Jakarta lainnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah
menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala di sisinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front, Persaudaraan Islam, Gnpf Ulama hadir di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajah di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita, dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas, tidak ragu-ragu lagi. Dan untuk itu وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا. Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma sholli ala Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni
212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari persaudaraan alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Mas Asi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel dari patung kuda Jakarta lainnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala di sisinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front, Persaudaraan Islam, Gnpf Ulama hadir di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajah di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita, dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas, tidak ragu-ragu lagi. Dan untuk itu وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا. Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini.
تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel dari patung Jakarta lainnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala di sisinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front, Persaudaraan Islam, GTF Ulama hadir di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajah di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita, dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas, tidak ragu-ragu lagi. Dan untuk itu وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا. Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di
putaran kedua saat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. Yang di atas pegangan salawatan terus, yang 1-0 salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga ada kendaraan-kendaraan taktis dari kepolisian. Polres Metro Jakarta Pusat sendiri mengerahkan sebanyak 1.700 personil kepolisian untuk mengamankan aksi 203 yang menolak kedatangan timnas Israel pada Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Rencananya pada aksi hari ini akan dipimpin oleh menantu dari Habib Rizik Syihab, yakni Buya Syarif. Asasi mengatakan bahwa aksinya ini adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina yang diketahui memang terus dijajah oleh Israel, dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih yang menurut mereka dari Indonesia seharusnya berterima kasih kepada Palestina yang merupakan negara pertama. أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل محمد وأهلك ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهلك ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu Pak live update hari ini. Saksikan informasi lainnya mengenai aksi tolak timnas Israel di Jakarta lainnya. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع
Sadaqallah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak dan mendengarkan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala di sisinya. Allahu Akbar. Saudara-saudara hadirin, mak-mak, bapak-bapak, para aktivis semuanya. Pada hari ini Persaudaraan Alumni 212, Persaudaraan Front Persaudaraan Islam, GTF Ulama hadir di patung kuda ini dalam rangka dan bersama-sama ormas lainnya dalam rangka ingin menyuarakan bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada penjajahan yang ada di atas dunia ini. Di antara yang masih menjajah hari ini adalah Israel terhadap negeri Palestina. Saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengutuk adanya penjajahan. Maka bangsa Indonesia sudah selayaknya dan wajib juga untuk mengutuk setiap adanya penjajahan di atas dunia. Manakala masih ada orang-orang bahkan pemerintahan yang menyetujui dengan adanya penjajahan dalam dunia, maka berarti menentang dengan adanya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 apapun itu. Dan hari ini kita tahu bahwa tim nasional sepak bola usia 20 tahun Israel akan bertanding di negeri kita, dan padahal Israel itu adalah penjajahan yang nyata terhadap negeri Palestina. Maka kita wajib menolaknya dengan tegas, tidak ragu-ragu lagi. Dan untuk itu وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا Adanya aksi 212 bertajuk aksi 203 yang menuntut tolak timnas sepak bola Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai Juni 2023. Mereka menggelar aksi di depan patung kuda. Hal ini membuat akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Hanya ditutup dengan kawat berduri. Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat juga disiagakan kendaraan taktis milik kepolisian untuk mengantisipasinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi yang diinisiasi oleh PA 212 ini. Mayoritas peserta aksi 203 pada hari ini adalah emak-emak dari berbagai kalangan ormas Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk menggugurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bali. Jika Jalan Medan Merdeka Barat ditutup, tidak dengan jalan yang ada di putaran Indosat ini, petugas kepolisian masih membuka lalu lintas. Namun memang adanya ketersendatan karena satu lajur di putaran Indosat ini digunakan oleh massa 212 yang menggelar aksi pada siang hari ini. بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة
Saya akan jangan lagi, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, ini giliran penuntut umum untuk menanyakan kepada saudara ya. Siap. Saya tentunya akan lompat-lompat karena tadi udah banyak ditanyakan juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Saudara terdakwa, tadi ada perintah atau permintaan yang akan ditawas tadi kan ya, melalui WhatsApp. Setelah ada permintaan itu atau perintah itu kepada Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi, apakah ada ralat sebelum acara pemusnahan? Mohon dipertegas Pak Jaksa, ini perintah yang mana? Pada saat saudara, setelah tadi kan saudara terangkan ke majelis, memang ada perintah atau permintaan ganti barang bukti tawas yang tadi diungkapkan 1/4, 10 kilo gitu kan. Nah, sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah ada ralat dari terdakwa tentang permintaan itu terhadap Dodi, Kapolres waktu itu? Tadi saya katakan di hadapan Majelis Yang Mulia itu bukan perintah. Tetapi cara saya atau metode saya menguji Saudara Dodi. Mohon maaf Yang Mulia, pertanyaannya agak berbelok arah. Saya yakin saya mengatakan itu tadi di hadapan Yang Mulia. Bukan saya memerintahkan, tapi cara saya menguji. Iya, saudara menguji tadi kan. Tapi awalnya dengan kalimat untuk mengganti tawas, kan seperti itu. Tapi yang saudara terangkan adalah menguji. Nah, setelah itu apakah memang ada ralat tidak dari saudara ke Saudara Dodi? Saya anggap Saudara Dodi sudah paham bahwa itu tidak boleh dilakukan, terbukti dengan jawaban Saudara Dodi yang mengatakan, siap nggak berani Jenderal, emoji ketawanya 3. Ya, saya lanjut. Setelah perintah itu, Make your pimple invisible with Emina Mist Pimple. Dengan Acne Duo Care dan Rose Bay Willow Herb Extract, perawatan jerawat intensif dalam 7 hari. Emina Mist Pimple, my beauty bestie. Oh, Kansler Crispy Bubble Crumbs. Oh, Crispy Bubble Crumbs. Crispy di setiap gigitan. Kansler Crispy Bubble Crumbs. Pertama dengan Bubble Crumbs. Kansler Crispy Bubble Crumbs. kemudian apakah ada laporan rencana pes liris atau pemusnahan kepada saudara dari saudara Dodi? Ada. Ya. Kapan itu dilaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti? Acara pemusnahan tanggal 21 Mei 2022. 21 Mei. Betul? Pemusnahan apa pres? Pemusnahan. Pemusnahan 15 Juni. 15 Juni. Saudara hadir? Hadir. Bersama siapa waktu itu? Beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat, antara lain Pak ya. Iya. Saya urut secara hierarkis, Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Operasi,
kemudian Kabid Propam, Kabid Kum, Kabid Dokes, Dirlantas, Kors Pritvin, kemudian para pengawal, ajudan saya, sepri saya. Kemudian di lokasi sudah menunggu saya, itu Forkopimda Provinsi, antara lain Kakanwil Kemenkumham yang mewakili KBNNP, kemudian dari BP POM, kemudian dari Forkopimda tingkat 2-nya, Agam dan Bukit Tinggi, ada Kajari, ada Wali Kota, ada KPN dan lain-lain. Ya. Pada saat saudara hadir, apakah saudara sempat transit di ruang Kapolres? Ya, semuanya ditampung di ruangan Kapolres. Bahkan saya beserta pejabat utama sempat membuat video testimoni tentang Hari Bakti Kesehatan Bayangkara. Pada saat saudara transit dalam perjalanan transit ke ruang Kapolres, apakah juga didampingi oleh Kapolres pada saat itu? Kapolres berjalan paling depan. Mendampingi saudara? Kami beserta pejabat utama di belakangnya. Jadi Kapolres duluan yang mempersilakan menata stafnya dan sebagainya. Apakah pada saat itu Kapolres ada melaporkan bagaimana cara mengganti barang bukti dengan tawas? Tidak ada sama sekali dan tidak memungkinkan. Tidak ada laporan itu? Tidak ada. Dan tidak mungkin itu banyak orang. Iya. Oke. Terus saya lompat, saudara terdakwa. Ke tanggal 24. Tadi saudara juga menyampaikan ke majelis ada memberikan mengirim nomor kontak yang Anita yang ada di HP saudara tertulis Anita Cepu ya kalau nggak salah ke saudara Dodi. Apakah pada tanggal 24 itu saudara ada kirim WhatsApp ke saudara Dodi yang kalimatnya saya sebutkan saja diantaranya, Mas Cepu kontak tolong direspon. Dijawab siap Jenderal baru selesai jabatan. Coba diingat kembali di tanggal 24. Saya tidak terlalu yakin karena sebagian besar dari kalimat percakapan saya itu banyak dipotong. Yang kedua, saya juga diperiksa baik kapasitas sebagai saksi maupun tersangka juga berdasarkan dari tangkapan layar dari handphone orang lain. Ya. Yang ketiga, kita ikuti dinamika persidangan juga saksi ahli digital forensik baik dari Polri maupun dari pihak terdakwa juga menyatakan hal yang demikian adalah. Iya, saya cukup itu. Ya. Ada nggak? Ada ya? Saya tidak yakin. Tidak yakin. Oke. Saya bergeser ke tanggal 27 Juni. Ada kalimat yang keluar dari HP saudara ke saudara Dodi, juga perintah Mas Anita kontak Mas. Saudara jawab, Dodi jawab siap Jenderal. Ada keluar lagi kalimat dari HP saudara, pokoknya biar mereka ambil, yang ambil Mas, syukur-syukur cash. Itu di tanggal 27 Juni 2022 sekitar 18.30. Saudara masih ingat? Apakah betul? Saya juga tidak yakin sepenuhnya, tetapi kata-kata syukur-syukur cash saya ingat. Ya.
konteks keutuhannya saya tidak yakin dengan alasan yang sama. Tetapi kata-kata syukur-syukur cash saya ingat. Ingat ya? Ingat. Ingat, makasih. Di konteks tanggal 28 Juni 2022, sekitar jam 10.22. Setelah hari yang sibuk, bikin kamu stres. Saatnya relax your mind dengan Biore. Dengan moisture care formula Biore, kelembutan dan keharumannya kembalikan dirimu seutuhnya. Biore, love your skin, relax your mind. Juga ada komunikasi lewat WhatsApp antara saudara dengan saudara Dodi. Banyak situ disebutkan, diantaranya ada kalimat, izin Jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau. Dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi. Karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa, dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga tersebut nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya. Makanya kami sampaikan ke Anita, silahkan bawa barang ini dan teknis Anita langsung berhubungan dengan Jenderal. Untuk masalah berapa harganya, kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tetapi Anita muter-muter terus Jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, jadi jelas kita berhadapan dengan siapa Jenderal. Kemudian saudara balas di dalam percakapan itu, jangan mau ada orang lain Mas, antara Mas dan dia saja, dan jangan keluar dana. Selanjutnya, saudara Dodi jawab, siap Jenderal, Anita menyampaikan barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga. Itu yang kamu tidak tahu, itu yang kami tidak tahu, siapa pihak ketiga ini Jenderal. Dan kemudian dibalas oleh saudara, kita jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibalas oleh Dodi, kami juga demikian Jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan utus tim untuk ambil barang dan juga minta uang operasional dengan 50 juta Jenderal. Saudara jawab lagi, jangan Mas, aturannya mereka yang memberi jaminan kepada kita. Selanjutnya saya balas, selanjutnya saudara balas, saya sudah sampaikan berkali-kali Jenderal, kasih DP ke kita dulu. Lama-lama jadi jebakan oleh Anita Jenderal, namanya cepu, tidak ada yang abadi Jenderal. Saya nilai Anita ini main kanan kiri Jenderal. Makanya kami sangat hati-hati sekali Jenderal. Nyawa di ujung tanduk Jenderal. Selanjutnya saudara jawab, oke Mas, kalau pengkhianat saya jamin tidak. Dia cuma cari cuan kiri kanan. Coba diingat kembali, di tanggal 28 Juni 2022, sekira jam 10, ini cukup panjang. Ya. Saya tidak seperti saudara Dodi yang bisa menghafal semua narasi sekian halaman. Plek, titik komanya. Yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, mohon izin. Bagaimana tanggapan saudara dengan kalimat-kalimat yang ada di WhatsApp? Yang mulia, ada nggak percakapan itu antara saudara dengan saudara Dodi? pertama saya tidak yakin, karena percakapan di handphone
rentan dimodifikasi. Yang kedua, saya juga telah mencabut seluruh BAP saya dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka. Alasannya? Sebentar, ini bukan BAP, saya tanya, ada nggak percakapan itu tadi? Dasar pertanyaan itu dari mana, Pak Jaksananya? Ya? Kalau bukan dari BAP. Oh, banyak saksinya, bukan hanya di keterangan Baik, saudara. saya ambil alih, ya, biar apa dia. Itu yang dibacakan penuntut umum adalah hasil pembicaraan antara saudara dengan lawan bicaranya itu tadi. Nah, itulah hasilnya. Pertanyaannya, apakah ingat itu ada? Kalau ada, apakah benar atau tidak? Itu aja jawabannya. Tidak yakin Yang Mulia, seingat saya itu memang saudari Linda harus masuk ke wilayah Sumbar itu satu. Yang kedua harus barter transaksi, bukan menyerahkan barang. Kalau menyerahkan barang artinya kita nyuruh dia jualan. Oke. Oke. Supaya Itu bisa jawabannya. ditangkap tangan. Itu jawabannya. Terserah terdakwanya. Ya. Bahkan kalau kuhab kita diam pun terdakwa bisanya. Terlalu dipaksa. Baik, pertanyaan yang lain. Coba diajukan pertanyaan. Ya, itu silakan hak saudara. Terus ada komunikasi di tanggal 30 Juni 2022. Pada saat ada acara Super Sumatera Bike Week. Juni ya Pak? Sumatera Bike Week, ya. Itu Juni, bukan Juli. Juni. Ya, Juni. Iya, Juni 2022. Betul. Itu apakah benar saudara Dodi sempat melaporkan tentang barang yang sudah disisihkan, artinya narkotika yang sudah disisihkan kepada saudara? Tidak benar. Untuk disimpan di rumah dinas Kapolda? Itu bohong. Itu bohong. Penyisihannya saja saya tidak pernah memerintahkan. Ya, saya tanya aja. Ingin menjawab Yang Mulia? Baik, silakan. Penyisihannya saja saya tidak pernah memerintahkan. Apalagi dia bilang seperti itu. Logika yang ketiga, di acara Sumatera Bike Week, saudara Dodi juga ikut menjemput saya di perbatasan naik motor. Pada saat naik panggung itu satu persatu, motor kita naik ke podium satu. Nah, saya tidak bertemu saudara Dodi di situ, hanya wali kota. Tidak masuk akal kalau ada saudara Dodi berhimpitan sama saya, kan dia nomor kesekian dari urutan yang landing di situ. Demikian. Ya. Baik. Saya bergeser ke 9 Juli. Sekitar jam 20.14, 2022 ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk ke HP saudara Dodi dari saudara. Kalimatnya seperti ini. Anita, tolong tegesin Mas. Pokoknya you bawa uang, barang saya lepas. Dan nggak usah bawa kawan. Kemudian dijawab oleh Dodi, siap betul Jenderal. Berkali-kali sudah saya tegaskan. Saklek, tidak ada negosiasi. Hanya ada uang, ada barang. Tanpa lainnya Jenderal. 2 hari lalu baru kami tegaskan, tapi ya kembali lagi Jenderal, yang bersangkutan bilang di bawah 1 dulu dan seminggu kemudian ada dana. Selanjutnya saudara jawab, jangan Mas. Berarti nggak dipercaya oleh yang punya duit. Dia berarti tidak dipercaya oleh yang punya duit. Dan kemudian Dodi jawab, siap Jenderal, kami tegaskan lagi, biar Anita nggak main-main dengan petunjuk Jenderal. Kemudian saudara jawab, oke Mas, itu di tanggal 9 Juli. Bagaimana? Memang konsepnya seperti itu. Jadi Anita membawa uang cash ke Sumatera Barat, wilayah hukum yang saya pimpin.
untuk bisa bertransaksi. Itu pun kalau barangnya boleh pinjam dari kejaksaan. Kalau barang tidak boleh dipinjam, ya tidak terjadi transaksi. Demikian Yang Mulia. Artinya memang ada pembicaraan itu ya oleh WhatsApp. Saya tidak terlalu ingat detail seperti yang Bapak sampaikan. Yang saya ingat adalah bagian-bagian penting dari atau roh dari kalimat itu. Ada tidak pembicaraan itu? Ketiga kalinya saya jawab, saya tidak yakin mengingat Tidak semua yakin. kalimat. Tidak yakin mengingat semua kalimat yang dipertanyakan. Oke, saya lanjut. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022, sekira jam 15.24, ada pembicaraan WhatsApp dari Saudara Dodi ke Saudara. Izin Jenderal, rencana paket sembako kami mau jalankan via darat minggu depan. Petunjuk Jenderal. Dan Saudara balas, monggo Mas. Kemudian dijawab oleh Dodi, sebelum berangkat saya dan Syukur akan menghadap Jenderal. Kemudian Saudara jawab, oke. Masih ingat apakah ada atau tidak? Kalau yang terkait Syukur saya ingat. Ya. Dan faktanya mereka berdua tidak pernah menghadap saya. Tentang rencana menghadap dengan Syukur, ada ya? Ya, saya ingat. Tapi tidak ada menghadap. Baik, saya lanjutkan. Ke tanggal 6 Agustus 2022, juga ada pesan WhatsApp yang masuk ke HP Saudara dari Saudara Dodi. Izin Jenderal, si A nggak mau terima di rumahnya. Katanya dia WA Jenderal namun nggak dibalas. Mohon petunjuk Jenderal. Saudara jawab, nggak ada Mas, nggak ada WA saya. Saudara masih ingat? Saya ingat saat itu saya menjawab, kalau dia mengatakan saya WA nggak dijawab, itu berarti satu kejanggalan. Yang kedua, yang tadi nggak mau di rumahnya, itu juga kejanggalan kedua. Saya bilang sama Dodi, artinya dia sudah mulai sensitif, sudah mulai mencium bahwa dia akan dijebak. Itu penjelasan saya. Ya, itu di tanggal 16 Agustus 2022. Kemudian ada lagi di tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 17.56. Saudara mengirimkan pesan kepada Dodi, kalau Anita bilang sudah WA saya dan nggak dibalas, itu sudah satu kejanggalan Mas. Ya tadi yang saya jelaskan Pak. Ya tadi yang sampaikan. Itu kejadiannya tanggal 17. Bukan 17 Agustus Pak. Tanggal 7 Agustus. Iya, karena tanggal 7 Agustus itu saya terakhir komunikasi dengan Dodi. Ya. Sampai 21 September itu. Ini masih ada komunikasi di WhatsApp ini. Di tanggal 7 Agustus. Iya, 7 Agustus selesai Pak. Terus di tanggal 8 dan seterusnya itu kan tidak ada. Sudah tidak ada? Tidak ada. Di situ pun saya sudah pasti berpikir jaksa juga sudah memusnahkan barang bukti. Jadi rencana penjebakan itu pun sebetulnya ya masih rencana maupun fiktif barangnya. Karena sama sekali saya memang tidak pernah melihat itu barangnya atau diperlihatkan barangnya, menerima fotonya, videonya atau gambarnya Pak. Saya pun tidak bisa menunjukkan kepada Linda, ini loh barangnya, ini loh videonya, ini fotonya, tidak ada Pak. Dalam prinsip jual beli, seseorang yang menawarkan suatu barang, pasti calon pembelinya nanya, kualitasnya bagaimana, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Saya akan sampaikan komunikasi WhatsApp di tanggal 7 Agustus 2002.
dua-dua antara saudara dengan saudara Dodi. Saudara mengirim pesan, kalau Anita bilang sudah WA saya dan nggak dibalas, itu sudah satu kejanggalan, Mas. Kejanggalan kedua, dia nggak mau di rumahnya. Dan dijawab oleh Dodi, siap Jenderal, izin Jenderal, yang bersangkutan mau ritual untuk melaksanakan tugas ini. Dan Anita butuh dana 15 juta untuk ritual, Jenderal. Kemudian saudara jawab, jangan pernah kasih duit, Mas. Dijawab lagi oleh saudara Dodi, siap Jenderal. Kemudian dijawab lagi oleh saudara, gini aja Mas, ada uang, ada barang, jangan mau dibayar belakangan. Berarti nggak jadi dibawa ke Jakarta, Jenderal, dijawab oleh Dodi. Karena pihak sana juga nggak jelas, Jenderal, permintaan bayar 1 minggu setelah barang diterima. Karena si A ini nggak mau ada uang, ada barang, dan bayar di depan. Selanjutnya saudara jawab, jangan Mas, resiko. Dia nggak modal, setelah pegang barang baru ditawarkan keliling. Kemudian dijawab oleh saudara Dodi, si A bukan bos tapi cepu, Jenderal, nggak ada modal yang bersangkutan. Kemudian saudara jawab lagi, iya, cari kelebihan doang. Itu pembicaraan di WhatsApp di tanggal 7 Agustus. Bagaimana menurut saudara? Konsepnya memang demikian, Pak. Jadi kita rencana menjebak Anita itu harus ada transaksi. Tapi lebih penting dari itu adalah barang yang mau diserahkan kepada Anita kan belum ada, Pak. Kemudian yang ketiga, apa tadi saya mau bilang? Dengar adzan dulu, Pak. Ya. Mohon izin yang mulia dengarkan adzan. Ya. Baik, karena sedang adzan, persidangan kita skors 5 menit ya. Sidang diskors, bentar. Ya, daripada squeeze pundak teman, squeeze aja Nutrisari Squeeze Orange. Jeruk peras less sugar siap minum, buka puasa bervitamin, minum Nutrisari. Jam setengah 5 kita skors 5 menit. 5 menit. Ingat kalau sudah. Mas, silakan. Ini dalam proses skors ini. 5 menit kita skors.
sebentar ya, lengkap dulu. Panggil Pak Estarnya. Sudah. Sudah Pak Estar. Kita mulai. Baik, tolong dipanggil rekan-rekannya biar kita mulai. Jangan nanti sudah mulai ada lagi yang keluar masuk. Oke. Baik, skors dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan, masih kesempatan ke penuntut umum. Coba dipadatkan pertanyaannya. Silakan. Tadi sudah saya sampaikan apakah percakapan tanggal 7 Agustus tadi, bagaimana? Pertama, saya tidak yakin percakapan itu, Yang Mulia, karena belum pernah disinkronisasi dengan handphone saya. Yang kedua, bukan berasal dari hasil digital forensik. Yang ketiga, memang saya pernah bilang kepada saudara Dodi, jangan sepeser pun pernah kasih uang kepada Anita. Karena dia pasti nipu lagi. Itu saja yang mulia. Anda nggak yakin di pembicaraan tanggal 7 Agustus itu tadi? Nggak yakinnya kan ada alasannya, Pak. Karena itu bukan hasil dari digital forensik. Oh iya. Dan bukan dari sinkronisasi Misalnya handphone konfirmasi saya. aja. Saya juga Ada menjawab. Baik. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan. Silakan, silakan. Saya lanjut ke tanggal 19 September. Pernahkah saudara Dodi di tanggal 19 itu melaporkan kepada saudara dia akan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta melalui jalur darat? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya lanjutkan ke tanggal 21 September. Sekira jam 14.27. Ada pembicaraan saudara dengan Dodi melalui WhatsApp. Saudara Dodi sampaikan, izin Jenderal, besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta. Saudara jawab, hati-hati di jalan Mas, salam hormat kepada Pak As. Bagaimana kalau Betul. berita itu? Karena tanggal 19, saudara Dodi saya arahkan untuk lobi-lobi dalam rangka karirnya. Lalu saudara Dodi tanggal 21 mengirim chat seperti itu, ingin ke Jakarta lewat jalur darat. Saya katakan hati-hati di jalan dan salam hormat kepada Pak As. Ya. Barangkali bila Yang Mulia mengizinkan, kami
menayangkan satu video rekaman di kantor saya. Sebentar, selesai dulu pertanyaan mereka. Terima kasih, Yang Mulia. Nanti kesempatan itu kita berikan ketika dari penasihat hukum saudara. Ya, simpan dulu, hanya dipending. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Saya lanjutkan, majelis. Ini di tanggal 24 September, sekira jam 12.35. Juga ada pesan WhatsApp ke saudara melalui dari saudara Dodi yang isinya izin jenderal, yang bersangkutan sudah menerima barang langsung, yang bersangkutan bilang per buah 300, dan saya tanya apakah sudah konfirm ke jenderal atau belum, dan yang bersangkutan bilang jika jenderal sudah 86. Mohon petunjuk jenderal. Terus kemudian saudara Dodi juga mengirim WhatsApp lagi dan foto uang. Di dalam kalimatnya disampaikan masih dipegang oleh yang bersangkutan, jenderal. Yang bersangkutan bilang akan diserahkan langsung ke jenderal. Mohon petunjuk jenderal. Yang kedua, nanti sore atau malam ini jenderal. Kemudian saudara balas, dijawab, enggak mas, dia bilang 400. Kemudian saudara Dodi jawab, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer jenderal. Dia bilang nggak bisa kerja jika nggak seperti itu. Kemudian saudara jawab lagi, jangan mas, saya nggak suka orang yang nggak komit begitu. Ambil lagi barangnya. Dan kemudian saudara Dodi jawab, izin jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah dan mungkin ditarik lagi. Nggak mungkin ditarik lagi. Yang 4 masih lengkap jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke satu orang dan cair 400, 300 untuk jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian saudara jawab, tarik lagi barangnya. Kemudian Dodi jawab, satu barang sudah dipecah-pecah, ini nggak mungkin kita tarik jenderal. 4 barang masih lengkap di yang bersangkutan. Itu pembicaraan WhatsApp antara saudara dengan Dodi di tanggal 24 September 22 sekira jam 12.35. Bagaimana tanggapan saudara? Jawabannya sama, Yang Mulia. Saya tidak semuanya meyakini itu karena tidak pernah disinkronisasi dengan handphone saya. Itu juga bukan merupakan hasil digital forensik. Dan yang ketiga, ada kalimat yang dipotong-potong di situ. Kalimat tarik barang, tarik semua barang, batalkan musnahkan juga tidak ditampilkan dalam conversation tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terus tadi disampaikan juga ke majelis mengenai apakah ada saudara Dodi datang ke rumah saudara mengantarkan uang. Tidak ada datang mengantarkan uang. Yang ada saya panggil, saya tanya 3 hal. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Itu kapan? Masih ingat saudara? 29 kan tadi 29. Bapak sebut. Saudara Dodi datang ke rumah saudara, apakah sendiri atau ada yang antar waktu itu? Ada driver. Ada yang antar? Ada. Baik.
Apa arahan saudara pada waktu itu ke saudara Dodi pada saat dia datang ke rumah saudara? Bukan arahan, tetapi saya bertanya 3 hal sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Saya lompat ke tanggal 4 Oktober. Apakah saudara pernah ke Bali di tanggal itu? Tanggal 5. Tanggal 4 Oktober 22. Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Ya. Tanggal 4 saya nggak pernah. Tanggal 5. Ada ketemu dengan saudara Dodi di sana? Bertemu, tapi dia dalam jarak yang agak jauh. Karena yang menjemput saya, yang melekat saya adalah Brigjen Pol Awang Joko, kemudian Kombes Pol Suratapinem, pengawal saya dan ajudan saya. Saudara Dodi bisa tempat atau jalannya sendiri dengan Kors Pripim, itu yang saya tahu. Nggak ada dilaporkan oleh saudara Dodi mengenai cerita harga barang yang saudara mengatakan 720. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Dari mana asalnya? Sama sekali tidak ada, yang mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut. Rekan kami. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Sedikit yang mulia. Silakan. Rambut berhijabku nggak lepek, nggak bau apek seharian. Karena aku pakai Emerald Hijab Clean and Fresh Hair Vitamin baru. Emosi parfumnya bikin wangi, fresh dry formulanya cepet nyerap di rambut berhijab. Clean and Fresh, Emerald Hijab. Terima kasih majelis. Saudara terdakwa, mungkin saya akan lompat-lompat juga. Tadi sempat saudara jelaskan kepada majelis hakim bahwasanya akan ada penjebakan terhadap Linda. Benar? Betul? Apakah saudara ada menerima yang di atas pegang salawatan terus, yang satu kosong salawatan terus. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, selamat siang Tribuners. Hari ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi di depan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan atas akan hadirnya timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia pada Mei mendatang. Saat ini masa dari Persaudaraan Alumni 212 ini juga baru datang ke kawasan patung kuda untuk melakukan aksinya. Adanya aksi pada siang hari ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ditutup di kedua arahnya oleh aparat kepolisian. Kawat berduri terlihat menutup kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan juga